Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Kita iya ya, Bin tadi ya, biar semangat ya. UMKM Selalu optimis. UMKM Naik kelas. UMKM majuin. Oke, siap. Sebelum saya kenalan siapa saya, kita ke judul dulu. Entrepreneur atau wirausaha. Yang saya terapkan di sini adalah merubah pola pikir berwirausaha. Nah, secara bahasa, secara Google, secara apa lagi ya? Pokoknya secara bahasa seperti ini. Orang yang melakukan aktivitas wirausaha yang dicirikan dengan pandai atau berbakat mengenali produk baru. Kalau produk baru ini kayaknya enggak, karena produk lama juga bisa kita kembangkan. Menentukan cara produksi baru, ini juga sama, tidak mesti baru. Menyusun manajemen operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya serta mengatur permodalan operasi. Next. Nah, ini yang Novian kembangkan dari beberapa teman-teman yang luar biasa. Pengertian lain dari wirausaha, wira itu berasal dari kata apa mas? Usaha. Ikhtiar, perjuangan. Pejuang manusia yang unggul, gagah berani, sedangkan usaha artinya berbuat sesuatu, berkarya atau bekerja. Nah, sedangkan orang yang berwirausaha itu jelas seorang wirausaha itu harus memiliki mentaliti wira, pejuang. Kalau kalian baru dihajar kompetitor, alah kalah kompetitor, alah ono kafe anyar, alah ono kopi anyar, piye produk laku. Nah, kembali lagi kepada pola pikir di awal. Ketika kita berpikir bahwa alah ada kompetitor, produkku jelas nggak laku, alah kafenya lebih keren daripada kafeku, pasti produkku laku. Nah, pola-pola pikiran seperti itu yang harus kita hidupkan. Di kita sebenarnya ini kita belajar ke pola pikir dulu ya, biar kita pemikiran kita bahwa mencintai produk kita itu bisa membawa produk kita mendunia. Nah, sehingga menjadi seorang wirausaha itu wajib memiliki ketangguhan. Tangguh tidak jarang dalam prosesnya mengalami benturan sak koncoan dewe, sak sahabatan dewe, sak duluran dewe. Seperti itu. Next mas. Nah, next mas, terakhir saja. Nah, ini. Jadi di skala perusahaan besar, mungkin sudah dari teman-teman yang sudah menerima materi wirausaha pasti ada kata-kata SWOT, ancaman, tantangan, SWOT ya, gimana SWOT. Nah itu nanti ada materi tersendiri. Mudah-mudahan ada kesempatan lagi kita untuk bertemu untuk bahas itu dengan lengkap. Nah, selain ada SWOT itu ada namanya, kalau di perusahaan besar dulu saya belum cerita ya mas ya. Dulu saya salah satu perusahaan karyawan BUMN yang beneran, Badan Usaha Negara, salah satu perusahaan di situ. Nah, salah satu konsep yang ditawarkan mereka dalam perusahaannya adalah diagram PDCA, Plan, Do, Check, Action. Next. Nah, ini ada plan itu adalah rencana. Doa dan mimpi itu rencana bukan? Perencanaan bukan? Sudah pernah menyusun mimpi atau pengharapan? Sudah pernah? Ibu sudah pernah? Sudah pernah terkabul berapa mimpinya Bu? Ketika kita, aku pengen punya beli mobil, jangan apa contohnya buat tinggiran Rover misalnya. Saya ingin tulis saja dulu, gitu kan? Tulis, tempelkan di tempat yang sekiranya ketika Anda duduk, ketika Anda tidur, ketika Anda bangun tidur, tulisannya itu terpapar. Ini bagian dari perencanaan ya, saya cerita dulu. Jadi mimpi itu bagi harapan adalah bagian dari perencanaan. Ketika kita punya mimpi, tulis saja dulu mimpi kita apa. Diurutkan dari mimpi yang paling besar sampai yang kecil atau yang terserah, tidak apa-apa, yang jelas nanti ada proses dulu. Nah, setelah kita tulis mimpi, setelah kita rencanakan apa yang kita perbuat, kita langsung bergerak ke arah do. Dari ribuan mimpi, ratusan mimpi yang tertulis di sebuah kertas atau di dalam bentuk file atau apa, kira-kira apa yang harus dilakukan Bu? Yang pertama, kita sudah masuk dulu. Apa yang kita lakukan? Kerjakan.
selanjutnya adalah sortasi. Tidak hanya kopi yang disortasi, mimpi kita juga harus disortasi. Dalam artian sortasi tidak menghilangkan, tapi satu menurut kebutuhan. Yang kedua adalah cara termudah mendapatkan. Kalau kita ngoyo, wah aku pengen duwe kafe koyo delakon, modalnya kira-kira 15 miliar, mau main. Kira-kira kita sanggup nggak dalam 1 hari 2 hari bisa lebih menjadi delakon? Bisa? Nggak bisa. Nah, jadi kembali lagi, perencanaan lakukan jadi sortasi. Pilih dari sebuah keinginan atau perencanaan yang bisa kita kerjakan lebih mudah, paling mudah. Misal, kalau saya nggak punya alat espresso, saya bisa nggak buat warung kopi? Bisa. Kalau saya nggak punya teko leher angsa, saya bisa nggak bikin warung kopi? Bisa. Kalau saya nggak punya grinder, bisa nggak saya masih buka warung kopi? Bisa kan? Nah, kenapa? Karena pola pikir kita selalu, aku pengen ini tapi gak duit. Dan yang membuat fatal sebuah pikiran kita adalah kembali lagi, aku gak duit modal. Modalnya 5 miliar, pura-pura 5 miliar, 500.000 sih ngono saya kira. Nah, ini kan sebuah pengharapan yang digagalkan oleh pola pikir kita sendiri. Nah, kalau bahasanya beberapa teman-teman yang bergerak di NFG terus pola pikir itu istilahnya onani otak. Otak kita disuruh untuk bermimpi, tapi tidak ada yang cara untuk bagaimana mengeluarkan dengan ide atau gagasan untuk dikerjakan. Nah, oke, kita lanjut. Jadi setelah kerjakan itu ada namanya proses cek. Nah, ini yang kadang orang menyerahnya dicek, lemahnya dicek. Kenapa kita butuh evaluasi? Kenapa kita butuh pembelajaran dari hal sebelumnya? Nah, untuk agar kita bisa bergerak lagi. Ketika ada kesalahan, apa yang harus diperbaiki? Ketika ada yang baik, apa yang harus ditingkatkan? Terkadang ini yang lemah. Sebuah perusahaan besar pun kalau ini ditinggalkan, bangkrut. Apapun perusahaannya sudah. Jadi hal yang terpenting dalam PDCA adalah selain dari plan itu adalah cek. Nah, selanjutnya adalah action. Action apa yang harus kita perbuat? Setelah kita menyusun rencana, sudah kita kerjakan, kita teliti dengan baik prosesnya seperti apa, dan kita menindaklanjuti apa yang harus kita lakukan berikutnya. Jadilah sirkulasi yang Nah, jadilah sirkulasi yang namanya plan to check action. Terus yang menjadi continuous improvement, perbaikan yang berkelanjutan. Kadang orang baru timbul satu ide jadi karena iming-iming gagasan baru, ada iming-iming bisnis baru. Kayaknya bisnis kafe ini kayaknya nggak aktif, buat aja ikut bisnis baru. Nah, ini yang kadang yang membuat keistiqomahan kita dalam berwirausaha itu hancur, nggak pernah jadi berhasil. Kenapa? Sudiro yang orang tua almarhum itu, entrepreneur yang tua almarhum sekatokan pendek, Bob Sadino. Dia gimana memulai usaha itu kan dari agrobisnis ya, awal mulai. Dia dari pertama merintis dan sampai dia usianya, tapi usahanya menangkap keistiqomahan usahanya. Nah, dalam materi novel juga usaha itu dibagi dua, ada bisnis momentum dan ada bisnis jangka panjang. Yang novel harapkan adalah bisnis jangka panjang. Keistiqomahan kita terhadap satu bisnis dulu, selesaikan tuntas, selesaikan satu masalah baru masalah berikutnya. Selesaikan dulu sampai tuntas, sampai ketemu pasarnya siapa, sampai ketemu penikmatnya siapa, sampai ketemu dengan sampai titik terakhirnya sudah, baru kita berpikir yang baru. Nah, sedangkan bisnis momentum ini boleh dilakukan untuk mengejar aset. Bisnis momentum seperti apa sih, Mas? Bisnis momentum itu bisnis yang mengikuti zaman. Kalau sekarang
kalau sekarang ini, menurut Novian, bukan menurut siapa-siapa, yang menjadi kiblat teman-teman dari pakaian, terus kemasan, terus dari itu masih dalam kota Bandung, Yogyakarta, Jakarta, Surabaya, sudah mentoknya di sana. Apapun yang produk terbaru keluar dari sana, tidak lama, 3 bulan, 4 bulan hadir di Banyuwangi. Nah, harapan saya Banyuwangi bisa menjadi contoh seperti itu, menjadi ajuan bisnis untuk teman-teman yang ada di luar kota Banyuwangi. Amin. Amin ya. Nah, jadi seperti itu. Next, Mas. Terus, nah ini manfaat ya. Jadi manfaat untuk memudahkan pemetaan wewenang dan tanggung jawab dari sebuah usaha yang dijalani sebagai pola kerja dalam perbaikan satu proses atau sistem di sebuah usaha. Jadi ketika kita banyak melakukan rotasi-rotasi tadi, akan banyak belajar juga apa yang harus diperbaiki dan apa yang harus ditambah. Untuk menyelesaikan secara menggunakan permasalahan dengan pola yang runtun dan sistematis untuk berjalan continuous improvement dalam rangka memperpendek alur kerja dalam sebuah usaha. Jadi kalau kita sudah menyusun, otomatis kerja itu lebih mudah. Nah, ini salah satu contoh lagi. Saya punya mobile cafe di sebelah contohnya. Alhamdulillah sekarang sudah ada 5 unit yang aktif, yang 3 unit masih dalam proses. Harapan kami akan lengkap 18 unit. Nanti harapan Novian Kelurahan Banyuwangi, Kecamatan Banyuwangi itu akan ada warung kopi namanya Mobile Cafe. Di sana kenapa kita konsep mobile? Satu, kita lebih wewenang pasar kita lebih luas. Mau kemana aja, di mana aja, hubungin Moka aja. Gitu lah. Jadi kita mau ngapain ada di warung. Nah, program yang terbaru Novian yang insya Allah mudah-mudahan segera terlaksana, mentas di warung kopi. Artinya mentas selesai di warung kopi. Apa sih program selesai di warung kopi? Mau pengurusan KTP, pengurusan SIM, semua selesai di warung kopi. Asik gak? Daripada kita saya kantor, masuk kantor kecamatan, Pak saya mau bikin KTP. Oh iya Mas, 2 minggu jadi di warung kopi. Mas bikin KTP boleh, supaya nanti Mas ditunggu 5 menit sambil ngopi. Nah, ini yang harus dilakukan pemerintah, memangkas prosedur yang tidak penting kata Pak Jokowi gitu. Nah, seperti itu. Jadi salah satunya itu. Yang kedua adalah untuk pemasaran UMKM secara digitalisasi. Apa maksudnya? Jadi di mobile cafe nanti akan dilengkapi dengan sebuah layar monitor yang akan mendisplay produk teman-teman, tapi tidak dalam bentuk fisik, dalam bentuk visual. Jadi teman-teman nanti bisa menitipkan file durasi maksimal 1 menit. Itu bisa kita. Ya boleh, silakan. Maksimal 1 menit kita tampilkan di layar monitor tersebut. Makanya tadi harapan saya bisa proposal saya masuk di stop untuk membantu program itu sebetulnya. Tapi katanya di reject karena kelengkapannya kurang lengkap. Masih belum Pak, belum di reject, belum lengkap. Oke, siap. Jadi itu Mas ya. Jadi keuntungan dari PDCA itu adalah itu tadi. Jadi lebih tersistem, perencanaan kita lebih matang. Nanti ada materi lagi plan terkait dengan bisnis plan. Apa sih bisnis plan? Itu next. Kita ini guys, dari orang-orang terdekat kita, orang yang kita kenal. Misal satu otomatis adalah keluarga. Nah ini bukan MLM ya, bukan MLM. Tapi kita memulai bisnis jaringan itu dimulai dari keluarga dulu. Keluarga kasih sampel, keluarga kasih seluruh testimoni dengan produk kita viralkan. Nah, terus siapa lagi? Teman-teman sekolah. Saya yakin dari teman TK, SD, SMP sampai SMA sampai kuliah ada kurang lebih 1.000 orang. Saya yakin lebih. Mulai dari kakak kelas, adik kelas, teman sekelas, gitu kan. Nah, itu yang kita manfaatkan sebagai jaringan. Bukan dimanfaatkan yang lain-lain ya, tapi untuk jaringan untuk wirausaha kita. Kita promo di sana. Saya yakin di sini ada punya grup sekolah SD, grup sekolah TK, grup sekolah SMP, SMA dan ya, nah, itu yang kita manfaatkan. Tidak perlu kita jauh-jauh mengenal yang tidak kenal. Nah, dalam prosesnya nanti otomatis teman kita ketika cocok dengan produk kita, aku punya teman loh namanya Novian, kopinya enak, saya sudah merasakan. Secara tidak langsung usaha kita kan terjalin. Akhirnya kenalan dengan orang baru. Nah, jadi
Untuk memulai usaha Mas ya, membangun jaringan tidak usah jauh-jauh pada orang yang tidak kenal. Cari dulu orang yang kita kenal. Nah, dan berikutnya adalah ikuti tren, coba-coba. Alur berikutnya adalah studi kelayakan pasar. Pantas nggak sih produkku masuk pasar? Nah, kadang ini juga yang melemahkan pola pikir kita. Pantas nggak sih? Menurut saya adalah pede saja, jalan aja dulu. Nanti dengan berjalannya waktu ada cek kan. Oh, produk saya nggak laku. Apa sih yang membuat tidak laku? Dukunnya kurang kuat kan? Apanya yang kurang kuat kan? Tapi harapan saya tidak menggunakan hal yang seperti itu. Salah satu strategi itu. Strategi akhir ya. Jadi kesukaan, kelayakan. Bagaimana pasar orang suka nggak dengan produk kita? Terus keahlian, keahlian itu macam-macam. Tidak hanya soal rasa, tapi membangun gaya itu penting. Profiling diri itu penting. Itu nanti ada materi lagi sendiri. Mudah-mudahan kita dilanjutkan lagi. Terus ada dana. Nah, dana ini jangan sampai dijadikan patokan. Usaha tanpa modal bisa enggak? Modal uang ya, yang notabene modal uang. Bisa Mas ya? Siap. Yakin ya bisa ya? Ketika kita biar besar berarti bisa kaki. Yang penting yakin. Nah, the power of belief. Terus dari bahan baku ketersediaannya seperti apa? Memungkinkan nggak saat saya produksi kopi saya bahannya bakunya tercukupi selama 1 tahun. Karena kan proses kopi kan kurang lebih 1 tahun 3 kali sampai 4 kali panen kalau memang bagus. Bapak kemudian ngomong apa? Oke. Next Mas. Nah, menciptakan ide usaha. Nah, ini yang perlu wawasan. Jadi kalau pegang HP Bu, Pak, Mas, Mbak, Dek, jadi jangan hanya lihat TikTok, jangan hanya lihat YouTube yang yang tidak ada gunanya. Ada YouTube, gunakan untuk informasi apa sih usaha yang lagi tren saat ini. Ya, dan Metode ini apa ada 2 YouTuber ini yang itu apa sih yang saat ini lagi hot gitu kan. Jadi seperti itu. Next Mas. Nah, ini menangkap sebuah peluang. Mendapatkan peluang usaha dibutuhkan kemampuan dan pengetahuan sebagai berikut. Kemampuan menghasilkan produk atau jasa yang fresh atau baru kalau bisa. Kalau tidak bisa, kita ubah promosinya seperti apa. Menghasilkan nilai tambahan baru. Otomatis ketika kita buka usaha, jangan sampai dong kita bangkrut, jangan sampai dong kita minus. Melakukan proses atau teknik yang baru, tidak harus baru. Mengembangkan organisasi yang baru, tidak harus organisasi lama pun juga tidak masalah. Yang terpenting adalah kalau memang susah untuk mencari ide, mencari gagasan, saya punya satu konsep namanya ATM. Sudah pernah dengar nggak ATM? Ada yang tahu ATM? amati tiru modifikasi. Nah, betul. Amati, tiru dan modifikasi. Gak apa-apa produk kopi sama, tapi dengan cara yang berbeda kan? Nah, salah satunya yang kami dirikan adalah mobile cafe. Nah, mungkin di Banyuwangi yang pertama kali ada food truck dan mobile cafe baru punya saya di tahun 2018. Nah, dan salah satu kafe yang bayarnya nggak mesti pakai uang. Anda punya kantong plastik, punya botol plastik sebesar 250 gram atau sebesar plastik besar, itu bisa ditukarkan dengan kopi panas. Nggak harus bayarnya pakai uang. Next Mas. Nah, ini alhamdulillah yang sudah aktif, kami sudah punya 5 cabang. Yang pertama ada Moka sendiri, induknya Mobile Cafe, dan lainnya adalah Moka Group. Ada Secerot Kopi. Nah, ini yang sekarang lagi buka di belakang kecamatan. Kalau Ibu bekas bank BPR Jatim dulu ya. Itu sekarang ada warung UMKM Serawung PKK. Jadi produk-produk PKK di sana dan Noven buka di situ salah satunya. Ada juga yang tidak banyak pure bisnis tapi juga ada kegiatan sosial. Ada Coffee Library, kopi yang berkonsep dengan perpustakaan. Mana bukunya kalau nggak ada bukunya? Nah, bukunya Bu, Pak pakai digital. Jadi ketika ketemu warung seperti ini, konekkan wifi gratis, tidak ada password-passwordan, langsung connect, tapi akses-aksesnya terbatas.
hanya untuk berita online dan buku-buku digital. Nah ini kalau ketemu di jalan. Nah yang berikutnya ada yang baru ini punya organisasi, ada etalase mobil cafe. Nah ini yang akan nanti bergerak ke setiap kelurahan Bu, sekecamatan Banyuwangi. Jadi mau menawarkan produk UMKM dan kelas-kelas entrepreneur. Nah jadi itu mobilnya pakai yang itu. Nah ada lagi yang paling atas itu meja coffee. Jadi konsep mobil cafe tapi dengan bentuk meja. Jadi kita konsep dari Cafe Novian adalah ngopi di mana aja dan kapan aja kami siap. Next mas. Nah ini inovasi pengembangan dari produk kopi. Sebenarnya banyak yang Novian ciptakan, tapi yang sudah berhasil alhamdulillah sampai kunjungan dari teman-teman UGM dan dari dosen salah satu universitas UGM dan ini dari Jerman. Waktu datang ke Banyuwangi, datang ke rumah Novian hanya untuk melihat pembuatan pupuk yang dari sampah organik yang dicampur dengan kopi. Nah ini, jadi kopi itu kan tadi dijelaskan di awal ada 800 unsur ya, 800 unsur lebih bahkan. Nah, salah satu apa sih fungsi untuk tanaman? Ternyata kopi itu kalau sudah di roasting itu kan menjadi arang ya, karbon. Nah, apa sih fungsi? Saya yakin pecinta tanaman pasti tahu kan fungsi karbon dalam tanaman itu apa? Untuk meningkatkan udara yang tidak bagus, itu kan, meningkatkan kualitas udara untuk dihirup tumbuhan. Nah, itu salah satu fungsi dari karbon. Nah, itu Novian ciptakan sebagai pupuk organik dari kopi. Yang kedua ada Novian punya juga di line kopi namanya Susker. Tahu Susker? Sepatu perhatian. Sepatu perhatian. Bisnis cuci sepatu Pak, tapi cuci sepatu yang kering. Nah itu bahan dasarnya yang kita gunakan adalah kopi juga. Salah satu sifat kopi, unsur kopi adalah dia menyerap bau. Nah nanti kalau bapak ibu pulang, ada kakak pulang, dapat nah dapat body bag seperti ini. Ini yang untuk robusta dan arabica bisa diminum ya. Tapi untuk yang paling belakang itu ada Toledo Susker, itu untuk menghilangkan bau sepatu. Jadi dibuka dari bungkusnya, masukin aja dalam sepatu saya. Insya Allah bau sepatu yang nggak enak menjadi hilang. Nah itu salah satu sifat unsur kopi adalah menyerap bau. Jadi kalau di rumah ada lemari atau apa yang bau, siram aja pakai bubuk kopi. Sehari 2 hari langsung hilang. Dan tikus itu nggak suka dengan bau kopi. Nah ini yang perlu. Nah inovasi yang seperti ini yang harusnya dilakukan Bapak dan Ibu. Tidak terkonsep pada satu titik. Makanya di awal tadi kenali. Tak kenal maka tak sayang. Ya kalau kita tidak kenal seutuhnya, ya taunya cuma kopi diminum saja ya. Tapi kopi ternyata bisa dibuat parfum juga. Ini ada parfum, ada pupuk, terus ada pengurangi sepatu dan lain sebagainya. Nah itu punya. Next mas, Parkir. Nah ini promosi saya sih. Next saja. Nah ini salah satu ya. Keunggulan program kami insya Allah pertama kali di Indonesia sebelum Jogja dan Banyuwangi dulu, baru berikut beberapa minggu kemudian Jogja, Gresik. Pertama kali segelas kopi dibayar dengan sampah. Insya Allah program yang pertama kali di Indonesia. Nah ini mas, di inovasi-inovasi seperti ini mas tidak rugi kan ngopi dibayar sampah dengan plastik, sampah plastik seberat 250 gram. Kalau dihitung matematika rugi. Nah kita next ke belajar sosionomer besok berikutnya. Next mas. Nah ini cerita-cerita tentang saya di beberapa media. Next. Nah, ini yang dulu sudah pernah Novian lakukan, sampai tamunya dari Sabang sampai Merauke datang ke tempat Novian, silakan dimanfaatkan jadi peluang dari jadi penelitian teman-teman dari Ibrahim Malang. Next. Nah, ini salah satu Nah, Novian juga ini melatih teman-teman difabel untuk kegiatan kopi, mulai dari pekebun, roastery sampai dengan barista. Next. Nah, kembali ke slide awal.
Apa yang harus kita lakukan untuk memulai usaha? Yang pertama adalah niat yang kuat. Niatkan dulu. Setelah niat, kuatkan semua niatnya. Apa usaha saya? Karena niat dan mimpi itu tidak jauh dengan doa. Ketika kita menyebutkan terus mimpi kita, akan menjadi sebuah doa yang mungkin insya Allah akan lambat laun akan terkabul. Nah, yang kedua, rasa percaya diri. Pede saja, tapi tidak over pede. Berbeda dengan over pede dan pede biasa. Yang ketiga, dimulai dari apa yang kita bisa. Jangan memaksakan kalau tidak bisa. Hasilnya adalah ambil dulu. Bisnis dimulai dari apa yang kita punya dulu. Yang saya ceritakan di awal, buka warung kopi apakah perlu harus punya espresso mesin gede harga sekian 20 juta? Perlu nggak? Perlu. Dimulai dari apa yang kita punya. Punyanya ketel, yang manfaatkan ketel. Punyanya kompor satu, yang manfaatkan kompor satu. Yang terpenting bagaimana kita menarik jaringan dan berpromosi. Yang terakhir yang paling penting adalah